tentunya luar biasa. Tetap sukacita di dalam Tuhan dan yang penting adalah sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk Kautan mau ajak kita semua satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan hati Tuhan, sehingga kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menghirup udara segar, dan kami masih diberi kesehatan, juga kesempatan untuk masih bisa beribadah bersekolah minggu bersama walaupun masih di rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus hadir di ibadah kami, berkati serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Nah kita sudah berdoa, kita mau puji Tuhan nih. Sudah siap kan? Semuanya pasti sudah ganteng, sudah cantik, sudah disiapkan juga Alkitabnya. Yuk kita mau nyanyi-nyanyi dulu. Adik-adik, yuk kita lipat tangan lagi, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membuka Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, supaya kami bisa duduk diam, tenang, dan bisa konsentrasi, bisa fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Berkati Kautan yang akan menyampaikan firman-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian perjanjian lama apa perjanjian baru ya adik-adik ya? Udah lama nggak sekolah minggu offline, jangan-jangan Alkitabnya di rumah juga nggak pernah dibuka. Nggak ya, orang Abraham rajin baca Alkitab. Kejadian di perjanjian lama, pinter semua. Yuk kita baca kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, semua juga membaca di rumah. 3, 2, 1. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Ada cerita apa adik-adik hari ini? Di sini adalah cerita mimpinya Yakub. Siapa sih Yakub itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Yakub siapa? Iya bener. Yakub itu adalah anaknya Bapak Ishak. Dia lagi dalam perkaburan apa ya? Dalam masa melarikan diri.
Di dalam pelariannya itu dia lagi lari karena dia habis berbuat dosa, dia habis berbuat kesalahan. Apa kesalahannya yang dilakukan Yakub? Yakub berbohong. Yakub dibantu oleh ibunya Ribka, dia berbohong ketika Ishak, bapak Ishak yang sudah tua, dia tidak bisa lagi membedakan antara anaknya si Yakub dan juga Esau. Dia hanya bisa memegang dan kala itu ada yang tahu kan ceritanya? Kala itu Yakub berbohong kalau dia pakai mantel berbulu karena dia tahu kalau Esau itu badannya berbulu. Jadi pas bapak Ishak pegang, oh ini anakku, aku akan berkati hak kesulungan sama dia. Nah, ternyata ketahuan kalau dia berbohong. Akhirnya Yakub pun kabur. Dia pergi. Coba kita baca perikop sebelumnya. Judul di ayat 28, Kejadian 27 ayat 41. Judulnya apa? Yakub lari ke Mesopotamia. Lalu dia habis itu di saat mimpi ini dia berada di Betel. Dan jadi Yakub itu mau pergi ke rumah pamannya Laban dan itu jaraknya jauh banget. Jadi dia melewati beberapa kota dan dia berhenti. Gak kayak sekarang bisa pakai travel, pakai jet ya. Zaman dulu semua harus pakai jalan kaki, entah itu dia jalan kaki atau dia naik kuda atau keledai. Nah, saat di sini kita akan bahas yang di Betel ini. Yakub bermimpi ada sebuah tangga itu menghubungkan antara bumi dengan langit. Wah, enak banget ya kalau ada beneran tangga kayak gitu, kita bisa bolak-balik naik turun. Nah, di situ ternyata itu hanya mimpinya Yakub aja sih. Di situ si Yakub melihat ada malaikat Tuhan tuh naik turun. Terus dia bisa ngobrol sama Tuhan. Wah, enak banget ya, aku bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Sayangnya lagi-lagi itu hanya mimpi. Tapi dalam mimpi itu Tuhan lakukan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Di situ ada Tuhan bilang, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, dari kata-kata Tuhan ini apa sih yang bisa adik-adik ambil? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa, oh wah gitu. Apa yang adik-adik, ada yang di pikiran adik-adik? Nah, yang kalau Tuhan mau sampaikan adalah di sini Tuhan tidak marah. Sedangkan Yakub baru melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan kita apa? Tuhan yang pemaaf. Tuhan yang maha pemaaf. Tuhan bilang, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Padahal Yakub baru buat kesalahan, dosa besar, mengambil hak kesulungannya abangnya. Tapi Tuhan Yesus pemaaf. Tuhan memaafkan Yakub, bahkan menyertai Yakub. Apa tujuan Tuhan buat seperti itu? Karena Tuhan mau Yakub untuk bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal pertama, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah pemaaf. Hal kedua yang kau ingin sampaikan adalah Tuhan penolongku. Tuhan itu menolong Yakub di saat Yakub di masa pelariannya, dia mau pergi ke rumah pamannya Laban. Di situ Yakub ditegur sama Tuhan. Jangan lari ke manusia, lari ke Tuhan. Di mimpinya Tuhan menyadarkan Yakub kalau, oh iya, aku harus lari ke Tuhan. Aku harus minta pertolongan sama Tuhan. Aku harus minta ampun dulu sama Tuhan, lalu aku akan ditolong sama Tuhan. Karena yang bisa menolong kita dalam segala hal, dalam segala masalah kita, dalam segala hal dalam hidup kita, yang bisa menolong kita, yang bisa kita jadikan batu sandaran kita adalah Tuhan Yesus, Allah penolongku. Coba, kalau kita memang betul ketika kita sakit, kita lari ke dokter, dokter kok yang nyembuhin kak? Ya betul, tapi dokter tidak akan bisa apa-apa tanpa penyertaan dan pertolongan
Tuhan Yesus. Ketika dia sedang belum jadi dokter, bisa jadi dokter karena apa? Karena dia dipimpin Tuhan Yesus, sehingga dia bisa rajin belajar, bisa dicukupkan segala sesuatunya sampai dia akhirnya jadi dokter. Jadi dalam semua hal, dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita harus mengandalkan Tuhan. Balik lagi ke pengandalan kita akan Tuhan. Jangan lari ke manusia. Memang betul kita harus lari ke manusia, tapi tetap kita tidak boleh melupakan pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Mau itu mau belajar, mau itu kita dalam sakit atau kita dalam sedih, kita dalam senang, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Nah, Kautan harap adik-adik orang Abraham juga tidak pernah melupakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik senang ya ketika Yakub bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bisa bercerita, terus akhirnya dia padahal tidurnya cuma pakai apa adik-adik? Dikatakan tadi tidurnya cuma pakai batu, tapi mimpinya indah banget. Dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus, tapi dia diingatkan sama Tuhan Yesus, kalau hanya aku yang bisa menyertai engkau, aku yang bisa mengubah hidupmu. Dan akhirnya apa? Ada yang tahu nggak akhirnya apa? Kita baca di ayat yang kita baca dari 16 sampai terakhir ya. Kita tadi baca setengahnya, kita baca setengahnya lagi. Kita baca dari ayat 16. 3, 2, 1. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketumpu ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Akhirnya ketika Yakub sudah merasakan apa yang sudah penyertaan Tuhan yang sudah dia rasakan, akhirnya dia bernazar kalau dia akan mengakui Allah adalah Allahnya, dan dia akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Wah, enak banget ya ketika kita hidup ditolong Tuhan, kita akan selalu bersuka cita. Ada kesenangan tersendiri ketika kita tahu kalau kita itu disertai Tuhan, kita disayang sama Tuhan. Senang gak sih adik-adik? Pasti adik-adik ketika tahu mau papa atau kautan sayang sama kalian, pasti kalian senang banget. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayangnya sama Yakub. Demikian juga pastinya Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayangnya buat kita semua pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tidak sadar, tapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Gimana caranya supaya kita selalu ingat sama Tuhan Yesus? Ayo, siapa di sini yang suka lupa kalau berdoa? Padahal berdoa adalah cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Ketika kita berdoa berarti kita tidak pernah melupakan Tuhan. Baik kita mau makan, kita bangun tidur, kita mau sekolah, kita mau tidur, kita tidak melupakan Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka lupa berdoa? Berdoa aja lupa. Gimana Tuhan mau sayang? Gini ya adik-adik, ketika kita kenalan sama orang pasti gak harus langsung inget nih, ini hai namaku Geva, halo namaku Areta, hai nama aku Jason, halo nama aku Noel. Pasti kita gak gampang inget kalau kita tidak ngobrol, kita tidak ketemu lagi besok-besoknya,
Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pasti takutnya nanti Tuhan lupa nih kalau misalkan adik-adik, wah dia siapa ya? Dia gak pernah berdoa, gak pernah ngajak ngobrol aku. Aduh, nama kamu siapa? Takutnya Tuhan Yesus lupa. Walaupun Tuhan Yesus tidak akan pernah lupa kita, tapi ada baiknya kalau kita selalu absen sama Tuhan Yesus. Sama kayak kita kalau ke sekolah selalu absen, ya kan? Pastinya selalu absen dong. Kita juga tidak boleh lupa untuk absen sama Tuhan. Oke adik-adik, jangan pernah lupa kalau Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan penolong kita, dan kita juga tidak boleh melupakan Tuhan Yesus, karena kita tidak mau dilupakan sama Tuhan Yesus. Betul? Amin. Tugasnya adalah Tugasnya adalah Kaoten mau dong kalian mimpin doa. Kalian mimpin doa ya, bukan berdoa sendiri. Jadi ketika kalian sedang makan bersama, atau lagi saat teduh bersama, bangun tidur atau mau tidur saat teduh, atau di sekolah mungkin kalian disuruh pimpin doa. Kalau yang sekolahnya Katolik atau Kristen pasti ada pimpin doa di depan tuh kalau waktu zaman Kaoten sekolah mau mulai atau mau pulang. Nah pokoknya Kaoten mau di salah satu momen ini kalian bisa pilih, kalian pimpin doa. Mungkin bisa minta tolong sama mbak, atau minta tolong sama atau teman atau saudara, atau bahkan bisa pakai tripod handphonenya atau kameranya untuk memvideokan ketika kalian sedang bersama-sama, nggak sendiri ya. Mungkin ada lagi di meja makan atau mau makan bersama sama keluarga. Pokoknya bukan video berdoa sendiri, tapi video pimpin doa bersama. Oke adik-adik, sudah jelas ya? Sudah jelas cluenya? Bukan kalian berdoa sendiri lalu memvideokan diri sendiri, bukan itu. Kalau kayak gitu, Kaoten anggap tidak mengerjakan tugas. Ya, sudah jelas. Jadi, bikin video ketika kalian sedang pimpin doa bersama. Entah itu bersama keluarga, entah itu bersama teman, entah itu bersama kakak, adik, sepupu, atau siapapun, atau keluarga, mama, papa. Pokoknya ketika kalian yang pimpin doa, bukan doa sendiri. Oke, bisa ditaruh di tripod atau ditaruh di tembok handphonenya. Bikin video ketika kalian sedang doa bersama. Itu mengingatkan kita supaya kita selalu ingat berdoa, supaya Tuhan selalu tolong hidup kita. Amin adik-adik. Ditunggu ya. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini Tuhan masih mau berbicara kepada kami, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu membentuk kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan, dan selalu ingat Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Maha Penolong kami, Maha Pengampun dan Maha Pengasih atas hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, tegur kami, ingatkan kami ketika kami sudah melupakan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya, bisa ditaruh di amplop dan diberikan kepada Sinto Sektor, atau di saat ke gereja, atau bisa ditransfer ke rekening gereja atau melalui KeyCard yang ada. Oke adik-adik, yuk kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita angkat lagu pujian ya. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya
Ya, hanya nama Yesus yang menghibur hati kita semua. Terima kasih adik-adik atas persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Yuk, sekarang kita satu dalam doa. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan sudah mau memberkati, menyertai ibadah kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan selalu takut akan Tuhan dan selalu mau dengar-dengaran sama orang tua kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau menerima persembahan kami, memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan Yesus. Kiranya biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami yang banyak itu. Jangan pernah berhenti Tuhan untuk memberkati kami, memberkati kedua orang tua kami, terlebih orang-orang yang kami kasih, seluruh keluarga kami Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit apapun, jauhkan kami dari niat jahat orang lain. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong kami dan menjadi pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dalam hari-hari ke depan dan aktivitas kami selanjutnya. Hanya kepadamu kami serahkan hari kami di dalam tangan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah ikut kebaktian hari ini. Tetap rajin ikut kebaktian ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam keluarga di rumah. Sehat-sehat semuanya.